إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله عز وجل تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah, di tengah badai perkembangan medsos, media sosial yang beraneka ragam pada zaman ini, maka di sana muncul fenomena isu mencuat, fenomena bohong yang lebih dikenal pada zaman sekarang dengan sebutan hoax, menyebarkan perkataan, perbuatan maupun berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Dan terlebih lagi, kabar tersebut datangnya dari a'da'ul Islam, musuh-musuh Allah subhanahu wa ta'ala dari kalangan Yahud wan Nasara, dan begitu pula ahlul ahwa'i wal bid'ah wal ahzabi wal hizbiyah. Begitu pula datangnya dari pengekor hawa nafsu ahlul bid'ah dan para pengikut politik dan demokrasi, wal'iyadzu billah. Pada zaman sekarang dengan mudah seseorang menyebarkan aib teman, tetangga, kerabat, sanak famili, mudah. Begitu pula pada zaman ini, satu kubu ingin menjatuhkan kubu yang lain, gampang, sepele. Goreskan pena, sebar di berbagai macam media komunikasi modern yang ada, sehingga masyarakat kaum muslimin merasa takut, masyarakat kaum muslimin merasa bingung, risau, dan tidak mengerti apa yang terjadi di tengah-tengah lingkungannya. Dan bisa jadi hoax mampu untuk menggoncang sampai pada lingkup negara, wal'iyadzu billah. Adapun di dalam syariat Islam, syariat yang jernih, syariat yang bersih, syariat yang lurus, pertama, kita diperintahkan untuk senantiasa menjaga lisan, menjaga setiap perkataan yang keluar dari lidah, mulut, dan lisan umat manusia. Tidak hanya itu, diperintahkan mereka pula untuk menjaga tangan dari tulisan-tulisan yang batil, dan menjaga tangan
di dalam menyebarkan berita-berita palsu di tengah umat manusia yang membuat resah kehidupan mereka. Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan di dalam surat Al-Isra, "Wa la taqfu ma laysa laka bihi 'ilmun." Janganlah kalian sekali-kali mengikuti segala perkara yang di mana kalian tidak memiliki pengetahuan di dalamnya, tidak memiliki ilmu dan tidak mengetahui mana yang benar atas yang salah. Inna as-sam'a wal basara wal fu'ada kullun ulaika kana 'anhu mas'ula. Karena setiap penglihatan, pendengaran dan hati kelak akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala dan dipertanggungjawabkan. Tentunya kelak di hari kiamat, di mana umat manusia pada saat itu tidak ada satupun di antara mereka yang bisa bersembunyi, tidak ada satupun di antara mereka yang bisa lari dari pertanggungjawaban amal yang telah mereka lakukan di muka bumi. Jadi Islam melarang penyebaran berita dusta, dan sebaliknya memerintahkan kita kepada kaum mukminin untuk senantiasa berjalan di atas al-haq dan kebenaran. Di dalam surah At-Taubah Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin." Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dan jadilah hamba-hamba yang jujur. Diperintahkan bagi kita untuk meluruskan ucapan, lisan dan perbuatan kita dan menjauhi dari perbuatan dusta. Ini Islam. Begitu pula yang kedua, hoax. Bahkan yang diangkat dari sebuah berita yang bersifat prasangka atau tebakan, ini telah diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan ancaman yang keras. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innal kadhiba yahdi ila al-fujuri." Sesungguhnya kedustaan ini akan mengarahkan seorang hamba kepada al-fujur, perbuatan keji, perbuatan rusak, perbuatan jelek. Wa innal fujura yahdi ila an-nar. Dan perbuatan keji tersebut akan mengantarkan seorang hamba ke dalam api neraka, wal iyadu billah. Di mana kita senantiasa diperintahkan untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari azabnya. Dan di antara salah satu amalan yang akan dimudahkan seorang hamba masuk ke dalam api neraka yaitu hoax, menyebarkan berita palsu di tengah-tengah umat manusia, menyebarkan berita dusta di antara mereka. Ini yang kedua ancaman dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, hoax dikategorikan sebagai dosa besar yang paling besar, dan ini bukan sepele perkaranya. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Bakrah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, "Ala ukhbirukum bi akbari kabair?" Kepada para sahabatnya, maukah kalian aku sampaikan perkara dari dosa besar yang paling besar? Sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam merupakan golongan yang senantiasa semangat di dalam menjalankan amal kebaikan dan mencari ilmu. Mereka pun berantusias sambil mengatakan, "Bala ya Rasulullah, tentu ya Rasulullah, sampaikan amalan tersebut atau perkara tersebut." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-isyraku billahi wa 'uququl walidain." Di antara dosa besar yang paling besar yaitu berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala
dan durhaka kepada kedua orang tuanya. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam muttaqian fajalas. Kata Abu Bakrah ketika menyebutkan kesyirikan dan durhaka, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan tidur atau berbaring. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tiba-tiba duduk sambil berkata, ala wa qauluz zuri wa sa'adatuz zur. Aku peringatkan kalian dari perkataan palsu, perkataan bohong, perkataan dusta dan hoak ada di situ. Wa sa'adatuz zur, dan persaksian palsu. Diperingatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Mas'ud, "Fama zala yukarriruha." Dan kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam diulang kembali, ala wal qauluz zur wasta'adatuz zur. Hati-hati kalian terhadap perkataan palsu dan persaksian palsu. Kata Ibnu Mas'ud, hatta qulna laitahu sakat. Sampai kami pun mengatakan seandainya beliau diam, karena seringnya diulangi dan terus-terusan disampaikan kepada beliau, para sahabatnya. Dan pada hadis ini dikategorikan Nabi sallallahu alaihi wasallam perkataan dusta, berita dusta, membuat perkataan yang bohong. Ini merupakan di antara dosa besar yang paling besar, bahkan digandengkan dengan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan durhaka kepada kedua orang tua. Sehingga ini masalah bukan perkara yang mudah, bukan masalah yang sepele, perkara yang besar dan berat hukumannya. Ini yang ketiga. Kemudian yang keempat, hoax, dan orang-orang yang senantiasa hobi di dalam menyebarkan kebohongan dan berbuat kedustaan merupakan salah satu tanda dan simbol kemunafikan ada pada dirinya. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah menegaskan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu wa ardhah di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ayatul munafiqi tsalat. Tanda-tanda orang munafik itu ada 3. Yang pertama, idza hadatsa kadzab. Apabila berkata, dia berdusta. Berkata dan berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa wa idza tumina khan. Dan apabila berjanji diingkari, dan apabila diberikan amanat maka dia mengkhianati amanat tersebut. As-syahid yang perlu kita garis bawahi dari hadis di atas, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa idza hadatsa kadzab. Apabila berkata, dia berdusta. Sehingga orang yang senantiasa berbohong, membuat berita-berita bohong, ini dikhawatirkan termasuk ada tanda-tanda kemunafikan pada dirinya. Ini yang keempat. Kemudian yang kelima, hoax, merupakan suatu amalan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hukum amalan kebencian dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala dikategorikan oleh para ulama sebagai perbuatan yang haram. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, innallaha kariha lakum thalatha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala membenci atas kalian 3 perbuatan. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang pertama, qila wa qal, ikut serta di dalam menyebarkan berita burung yang masih katanya dan masih katanya. Ikut menyebarkan berita yang belum jelas, berita yang tidak valid, belum tahu kebenarannya. Dapat info, sebar. Dapat berita yang tidak jelas, copy, paste, kirim.
yang akibatnya nanti membuat masyarakat semakin bingung dan resah. Dan ini merupakan amalan yang Allah subhanahu wa ta'ala benci atas mereka. Qila wa qal, ikut serta-merta di dalam menyebarkan berita burung, katanya dan katanya. Kemudian yang kedua, wa idha'atul mali wa kasratus su'al, boros terhadap uang, menyia-nyiakan uang, dan kasratus su'al, dan banyak bertanya. Wasyahid yang perlu kita garis bawahi pada hadis di sini, yaitu qila wa qal, terlalu bergampang-gampangan menyebarkan hoax, berita yang belum tentu, berita yang penuh dengan kedustaan. Dan ini merupakan amalan yang dibenci. Dan sekali lagi, amalan kalau sudah dibenci oleh Allah subhanahu wa ta'ala, hukum asalnya adalah haram. Lantas bagaimana prinsip kita sebagai seorang muslim ketika mendapatkan berita? Sudah dibimbing di dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang-orang yang beriman, apabila datang kepada kalian seorang fasik membawa berita yang belum tahu kebenarannya, fatabayyanu, periksa dengan teliti berita tersebut, ditelaah kembali, diperiksa kembali. Kalau ragu-ragu jangan disebar. Begitu pula seorang alim dari kalangan para salaf, Al-Hasan Al-Basri, beliau berkata, al-muslimu waqafun hatta yatabayyan. Seorang muslim itu apabila dapat kabar kepada dia, waqaf, berhenti, hatta yatabayyan, sampai datang kepada dia kejelasan. Ini prinsip seorang muslim. Kemudian ya akhi, bagaimana bagi seorang hamba yang sudah mendapatkan berita dan disebarkan dan ternyata berita tersebut adalah bohong? Yang pertama, kalau dia tidak sengaja, maka perkara antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, walaysa alaikum junahun fima aqta'tum bih, tidaklah dosa dari kesalahan yang kalian lakukan dengan tidak disadari. Walakin ma ta'ammadat qulubukum, akan tetapi dosa yang diambil apabila dia melakukan dengan kesadaran dari hatinya. Akan tetapi kalau merugikan pihak yang lain, maka dia harus bertanggung jawab. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau sudah menyebarkan di forum, maka di forum tersebut dia harus tarajuk, dia harus bertaubat dan menjelaskan kebenaran yang ada. Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan, illal ladzina tabu wa aslahu wa bayyanu, kecuali orang-orang yang bertaubat dan orang-orang yang memperbaiki kesalahan dan orang-orang yang menyebarkan kebenaran. Jadi dia bertaubat dan menyampaikan kebenaran tersebut di forum yang sama. Kita teringat juga perkataan seorang alim yang dinukilkan oleh Ibnu Asakir dalam kitabnya Tarikh Dimashq dari seorang Sulaiman ibn Mihran rahimahullah. Beliau berkata, man asa'a sirran falyatub sirran, barang siapa yang berbuat salah secara tersembunyi, maka dia bertaubat secara tersembunyi antara dia dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Selesai. Wa man asa'a alaniyah falyatub alaniyah, dan barang siapa yang berbuat kesalahan secara terang-terangan, maka dia harus bertaubat secara terang-terangan. Fa innan nasa yu'ayyirun wallahu yaghfir wa la yu'ayyir, karena umat manusia kalau tidak tahu taubat dia, maka umat manusia akan mencelanya, akan mencerca, dan Allah subhanahu wa ta'ala maha mengampuni dan tidak mencerca. Oleh sebab itu, bagi seorang hamba sudah menyebarkan perkara-perkara dusta, hoax di media-media yang ada, maka dia harus menyebarkan kebenarannya. Dan ini pun juga masuk ke dalam ahlul ahwa'i wal bidah. Kita teringat dengan Abul Hasan al-Asy'ari rahimahullah, 40 tahun, 40 sanah
al-i'tizal, 40 tahun menjadi pemimpin Mu'tazilah, menyebarkan akidah i'tizal wal asy'ariyah. Kemudian ketika bertaubat, naik di atas mimbar, menampakkan taubatnya dan menyebarkan serta menerangkan taubat beliau di hadapan halayak ramai. Dan tidak hanya itu, sampai membuat buku putih untuk menerangkan akidah yang sudah dia sesalkan atas kebatilannya, yaitu kitab Al-Ibana an Usulid Diyanah, dan kitab yang kedua Maqalat Islamiyin. Dan ini mauqif seorang muslim. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sungguh amat disesalkan pada akhir-akhir ini menyebarnya berita-berita dusta di media sosial, begitu pula di tabloid, majalah dan lain sebagainya, yang membuat umat manusia bingung, resah. Kita teringat beberapa pekan yang lalu atau beberapa waktu yang lalu dikabarkan seorang Kristiani dibakar hidup-hidup. Seorang Kristiani dibakar hidup-hidup dan ada gambarnya. Dan setelah di cross check, ternyata gambar tersebut adalah seorang yang terkena bakar akibat ledakan tangki yang menyebabkan sekitar 100 dan sekian orang meninggal. Berita tersebut dipelesetkan. Seorang Kristiani dibakar hidup-hidup. Tujuannya apa? Untuk membuat panas di antara masyarakat. Percikan yang ada dikobarkan oleh mereka. Begitu pula pada hari ini, tepatnya di pagi hari ini, kita mendapatkan berita hoax. 5 kiai diculik, 3 di Gresik, 2 di Jombang. Siapa yang menculik? Pemerintah. Siapa pemerintah? Aparat. Dan terus hoax digodok di antara umat manusia pada zaman sekarang ini, menyebar aib-aib pemerintah, menyebarkan kejelekan-kejelekan kabinet pemerintahan di berbagai macam media yang ada, telepon, tabloid, televisi, koran, majalah, buletin, yang kemudian membuat umat manusia semakin benci terhadap pemerintahnya. Dada kaum muslimin menjadi sempit terhadap kabinet pemerintahan, sehingga apa ya ikhwah, dengan mudah mereka diberikan sedikit bumbu provokasi secara anarkis. Apa yang terjadi? Umat manusia dengan mudah digiring keluar dari rumahnya, turun ke jalan-jalan, mengeluarkan yel-yel, mencaci maki pemerintah yang ada, baik benar maupun bohong. Tidak hanya itu, saluran atau hubungan lalu lintas terputus, macet di mana-mana, fasilitas umum rusak, dan tidak menutup kemungkinan adanya gesekan dan bentrokan antara masyarakat dengan pemerintah. Tidak hanya itu, kemungkinan yang lain, al-ikhtilaf bainar rijali wan nisa, terkumpulnya antara laki-laki dengan perempuan. Bahkan tidak hanya itu, dikumandangkan waktu sholat, banyak di antara mereka yang tidak melaksanakan sholat sebagai rukun, tonggaknya keislaman seorang hamba setelah syahadat. Bahkan tidak hanya itu, saya memiliki saudara yang berada dan kerja di Tanah Abang mengatakan semenjak huru hara dan demonstrasi, pendapatan jual beli menurun sangat drastis. Dan ini merupakan bukti perekonomian sebuah negara bisa goncang karena perbuatan mereka. Dan kaum muslimin Ahlus Sunnah berlepas diri dari perbuatan yang mereka lakukan. Ahlus Sunnah wal Jamaah dalam keadaan seperti ini masih dan terus memegang prinsip dan akidah yang telah dibimbing dari Al-Quran dan As-Sunnah. Nabi SAW memerintahkan kepada kita kaum muslimin
untuk senantiasa patuh dan taat terhadap pemerintah selagi tidak memerintahkan kepada kita kemaksiatan dan kemungkaran. Dan ini prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah sampai hari kiamat. Dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan Ibnu Majah, dan hadis tersebut disahihkan oleh Imam Al-Albani di dalam As-Sahihah, dan disahihkan pula oleh Syekh Muqbil ibn Hadi Al-Wadi'i di dalam kitabnya As-Sahihul Musnad mimma laysa fi Sahihain, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Al-Irbad, dari sahabat Al-Irbad Ibn Sariyah radhiyallahu taala anhu wa ardhah, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Usikum bi taqwallah was-sam'i wat-tha'ah." Aku wasiatkan kepada kalian untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, patuh dan taat. Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang memerintahkan kepada kalian seorang hamba dari negeri Habasyah. Bahkan dalam riwayat Ummul Husain Al-Ahmasiyah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyun mujadda'un fasma'u wa'ti'u." Walaupun yang memimpin di antara kalian seorang hamba sahaya dari negeri Habasyah yang hitam legam, maka taati dan patuhi. Maka prinsip kita Ahlus Sunnah wal Jamaah taat dan patuh, dan senantiasa mendoakan pemerintah kita, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik dan hidayahnya kepada para pemimpin kaum muslimin agar bisa mengarahkan umat ini dan negara ini sesuai dengan bimbingan Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman para sahabat. Allahumma aslih ulata umurina, Allahumma aslih ulata umurina, warzuqhum bitanata salihata allati ta'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Allahumma aslih ulata umurina wa waffiqhum bi salahil bilad wal ibad. Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma aminna fi awtanina, Allahumma ij'alha aminatan mutma'innatan wa sa'ira biladil muslimin. Allahumma tahhir hadhihi al bilad min asy-syirki wal musyrikin wal kufri wal kafirin wal ilhadi wal mulhidin wal almana wal ilmaniyin. Allahumma tahhir hadhihi al bilad من البدعة والخرافات والفساد والمفسدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين وأقيموا الصلاة.